Hai, welcome back to Hai Elektronik. Bersama gue Ahmad. Pada video kali ini gue akan mereview smart TV terbaru dari brand SPC. Kalian pasti familiar nih dengan kata SPC di brand CCTV. Atau para gaming nih, taunya brand monitor kan? Ternyata SPC sudah berdiri sejak tahun 1989 untuk produksi aksesoris komputer dan CCTV. Terus mulai untuk produksi TV-nya di tahun 1998. Sudah sekitar 26 tahun loh. Jadi kalian tidak usah takut untuk kualitasnya pastinya. Nah, untuk smart TV terbarunya yaitu ST65X dengan ukuran 65 inch, bukan cuma harganya aja nih yang terjangkau, tapi juga memiliki keunggulan dibandingkan smart TV lainnya, yaitu built-in soundbar yang disebut SPC sebagai Google TV with Cinema Sound. Penasaran gimana kualitas audionya? Apakah se-imersif yang ada di bioskop? Simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, di subscribe dulu ya sekarang. Gue tungguin nih. Terima kasih abangku yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk nyalain ya pastinya lonceng notifikasinya ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita kletek-kletek dulu pelindung layar dan pelindung soundbar built-in-nya. Nah, ini salah satu hal yang menarik ya kalau lagi habis unboxing TV-nya. Oke, lanjut masuk ke pembahasan untuk soundbar built-in yang langsung tertanam di sepanjang bagian bawah panelnya dengan dilapisi kain pabrik yang halus. Untuk speakernya memiliki channel 2.0 yang dilengkapi dua saluran utama 12 watt dan tweeter 10 watt. Pastinya audio ini sudah support Dolby Audio juga ya. Nah, biasanya kebanyakan smart TV di kelasnya punya speaker di bawah 12 watt dan menghadap ke belakang atau persis menghadap ke bawah TV-nya. Jadi suaranya dipantulkan. Tapi berbeda dengan speaker yang langsung menghadap ke depan. Suara mid atau vokalnya pasti semakin detail dan baik didengarnya. Pengalaman gue dengan ST65X ini selama beberapa hari bersama tim nonton beberapa film dari Netflix. Ternyata untuk menonton bukannya hanya pentingnya kualitas layar, tetapi kualitas audio juga harus seimbang sehingga mendapatkan pengalaman menonton yang imersif seperti di bioskop. Awalnya gue nggak bakal expect ya kalau ternyata suaranya beneran kayak lagi pakai speaker eksternal. Ternyata begitu dicoba untuk nonton soundnya berasa 3D karena emang sesuai dengan klaimnya bahwa TV ini sudah support sama Dolby Surround Audio. Dan juga gue coba dengerin beberapa musik dari YouTube NCS. Menurut gue karakter speakernya itu warm ya, dengan bass yang baik namun tetap memiliki frekuensi tinggi yang pas. Nada dasar yang dihasilkan juga cukup. Pada warm semua bass sedikit lebih dominan dengan sensasi yang menyenangkan. Dan juga suara surround digitalnya lumayan baik ya untuk separasi, layering, dan clarity-nya. Untuk desain dari ST65X ini pastinya sudah frameless dengan bezel yang tipis hanya sekitar 2 mm di ketiga sisinya, sehingga rasio screen to body-nya di sekitar 95%. Untuk lebar soundbar-nya di sekitar 50 mm
bertuliskan SPC di bagian tengah soundbarnya. Menurut gue, kalau warna kain pabrik speakernya abu-abu atau warna chrome bakal semakin terlihat elegan sih desain Smart TV-nya. Untuk tombol power berada di bagian bawah tengah dan untuk kakinya sama seperti kebanyakan Smart TV lainnya yang menggunakan huruf P kebalik. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk cover panelnya menggunakan metal. Terus terdapat juga nih motif seperti lambang audio ya di belakangnya. Dan untuk cover mesinnya itu menggunakan plastik. Dan terdapat pesa berukuran 20 x 20 cm untuk dipasangkan di bracket kalau teman-teman mau pasang TV-nya ke dinding. Dan di sebelah kirinya terdapat konektor input untuk powernya yang bisa dicopot pasang. Untuk port-port I/O-nya terdapat dua bagian menghadap ke samping. Terdapat dua USB 2.0, antena in dan HDMI 2.0 ARC. Dan yang menghadap ke bawah ada 3 HDMI 2.0, API in, interlan, RJ45 dan optical audio out. Beralih ke bagian kualitas layar pada ST65X, pastinya sudah 4K HDR yang dilengkapi refresh rate 60 Hz dengan color gamut di sekitar 80% DJI P3 yang pastinya sudah 10 bit atau 1 miliar warna. Untuk peak HDR brightness-nya di sekitar 300 nit dan kontras layarnya di 5000:1. Sedangkan backlit-nya menggunakan direct LED tetapi belum local dimming ya. Dengan view angle yang masih bagus ditonton di sekitar 178 derajat. Untuk panelnya menggunakan soft panel atau PI ya. Oke, kita langsung tes kualitas layar dan audionya di beberapa video dari YouTube. Sebelumnya kita setting dulu mode gambar dan soundnya sesuai referensi dari gue ya. Untuk settingan gambarnya gue pakai pengguna SDR dengan kecerahan 65, kontras 60 dan saturasi 55 dengan ketajaman 12. Untuk DNR kuat dan warna kulit sedang. Settingan ini selera masing-masing ya. Kalau kalian suka yang pipit, tinggal kurangin aja kecerahannya. Terus untuk settingan audio, gaya suara pengguna bass 70, treble 30, dan aktifkan suara surround dengan penambahan pada detail equalizer pada suara rendah plus 15 pada frekuensi 1,5 kHz dan plus 10 pada 5 kHz serta plus 5 pada 10 kHz agar suara bassnya lebih keluar. Untuk mode down mic di surround digital dan dialog enhancer tinggi, serta untuk output audionya di Dolby Digital Plus. Untuk tes pertama, kita coba tes nonton siaran bola dengan upscaling di 720p. Kita lihat juga motion blur pergerakan pemainnya, ditambah dengan suara ramainya penontonnya ya. Pada tes kedua untuk konten HDR 10 pada YouTube. Film Avenger kita lihat untuk perbedaan gelap terangnya seberapa baik, serta suara percakapan seberapa imersif. Untuk settingan pengguna HDR kecerahannya 50 ya. Untuk settingan lainnya sama. Stuck. We got it. Banner, just like you said, I'm telling him to suit up. I'm bringing the party. Lanjut ke tes ketiga, yaitu konten HDR HLG pada YouTube.
untuk rentang kontras yang luas dan tekstur yang hidup seberapa baik di panel di ST65X ini. Exudes calmness and tranquility. It evokes feelings of serenity and peace. But colors are not just limited to what we see in nature. They also permeate every aspect of our lives. Think about how certain colors can influence our moods and emotions. A splash of yellow can brighten even the gloomiest of days, infusing us with optimism and joy. Nah, kita lanjut tes keempat dengan konten Netpeak Rebel Moon terbaca di 4K HDR dengan format audio 5.1. Kita lihat untuk kualitas kedalaman warna dan suara surround, tembakan dan ledakannya nih. Tes HDR 10 menurut gue ya, gelap terangnya cukup baik untuk shadow dan highlightnya, serta skin tone pada wajahnya juga terlihat natural. Terus suara percakapannya nih cukup baik detailnya ya, dan untuk pertempurannya juga terdengar suaranya itu nih bener-bener surround ya, dari kiri ke kanannya itu berasa banget. Untuk tes HDR HLG menurut gue kontras pada teksturnya nih cukup baik dan tajam di kelasnya. Tetapi untuk bloomingnya masih terasa sedikit kurang baik ya, karena bukan local dimming. Terlihat jelas gradasi area terang ke gelapnya. Sedangkan untuk Netpeak menurut gue nih untuk kedalaman warna juga baik ya di kelasnya. Begitu juga suara surround pada tembakan dan ledakan-ledakannya. Terus soundtracknya itu cukup luas, berasa di bioskop banget. Jadi kalau suara dari kecil itu kayak ledakan kecil ke ledakan gede itu berasa sih. Oke, kita lanjut untuk tes gamingnya ya. Menggunakan refresh rate, UFO, dan bermain di game Steam PC, balapan mobil di 4K 60Hz XDR, dan bermain bola PES 2024. Bagaimana serunya bermain dengan kualitas 4K dan suara yang sangat baik. Bagaimana serunya bermain dengan kualitas 4K dan suara yang sangat baik. Hasil tes menurut gue ya, untuk 10 bitnya seperti Smart TV lainnya di kelasnya menggunakan 8+2 FRC. Jadi untuk 4K 60Hz nya cuma kebaca 8 bit, dan untuk 10 bitnya cuma bisa di 4K 30Hz dan Full HD di 60Hz. Untuk HDR-nya kebaca pastinya ya di 4K 60Hz. Setelah bermain Forza Horizon di 4K HDR 60 inch berasa puas banget ya untuk grafiknya. Apalagi ditambah suara sound yang sangat baik. Jadi bisa lupa waktu nih bermain gamenya. Untuk operasi sistem pada ST65X ini pastinya sudah menggunakan Android 11 dengan interface Google TV pastinya, di mana sudah terinstall aplikasi defaultnya seperti YouTube, streaming movie seperti Netflix. Nah, kalau kalian mau download lagi gampang ya, tinggal cari di Play Store dengan menu apps-nya. Gue coba untuk scroll menunya ya, terasa lancar banget karena untuk prosesornya menggunakan quad-core Cortex A53 dengan maksimal kecepatannya nih di 1,5 GHz. Untuk grafiknya menggunakan Mali G52, RAM 2 GB,
dengan penyimpanan storage-nya 8 GB. Sudah sangat cukup pastinya untuk kebutuhan Smart TV di kelasnya sekarang. Untuk konektivitasnya nih, pada ST65X ini menggunakan Bluetooth 5.1 dengan jaringan internet yang menggunakan Wi-Fi 5 atau AC ya, dengan dua frekuensi 2,5 GHz dan 5 GHz. Terdapat juga Comcast built-in-nya pastinya. Nah, untuk ST65X juga sudah mendukung DVB-T2 untuk menangkap siaran TV digital. Selain itu juga remote-nya pada ST65X sangat modern dan simple. Adanya tombol shortcut seperti Netflix dan YouTube yang mempermudah pencarian. Ditambah lagi Google Assistant pada remote ini. Tinggal bilang ya, "Oke Google, cuaca hari ini." Saat ini suhu di Pegangsaan 233 derajat disertai kabut. Untuk kesimpulan, Smart TV SPC ST65X ini menurut gue ya cocok banget buat kalian pasangan atau keluarga muda yang hobi banget nonton film tapi hemat budget nih. Biar nggak ke bioskop tiap minggu bareng istri dan anak-anak. Dan juga kalian yang mau beli Smart TV 65 inch 4K tapi nggak mau pusing ngeluarin budget untuk beli speaker tambahan lagi dengan harga yang terjangkau di kelasnya. Kalian udah bisa mendapatkan sound dengan kualitas Cinema yang di atas rata-rata. Ini adalah pilihan yang tepat. Kalian tinggal duduk manis sekeluarga untuk nobar menikmati konten-konten di siaran lokal, YouTube, ataupun streaming movie lainnya seperti Netflix. Ditambah kalian juga mendapatkan garansi ya 10 tahun servis dan 3 tahun untuk panelnya. Wow, sangat lama ya dibandingkan brand-brand lain. Dan untuk harganya nih cuma 7 jutaan yang menjadikan SPC ST65X ini adalah salah satu yang pastinya menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bantu kita ke 100.000 subscriber ya. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview boleh pastinya langsung tulis di komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.